Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berdoa dan saya percaya kita tetap di dalam sukacita, sehat sempurna bersama Tuhan. Amin. Hari ini pembahasan firman Tuhan kita diambil dari 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 11. Silakan Bapak Ibu Saudara baca konteks utuh dari perikop ini dan kita hanya melihat di ayat yang ke-6. Kita akan pelajari ayat ke-6. Mari kita baca ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi berdasarkan ayat ini saya mau berikan judul perenungan kita yaitu mengalami kekuatannya. Bagaimana saudara dan saya bisa mengalami kekuatan Tuhan? Saya berikan inisial buat kita mudah mengingat yaitu SMS ya. Jadi S yang pertama apa? Stop sombong. Nah, kok stop sombong? Dari mana? Perhatikan ayat 5. Bagian B. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Makanya ayat 6 berkata, karena itu rendahkanlah dirimu. Saudara, seringkali yang membuat kita tidak bisa mengalami kekuatan Tuhan ketika kita menghadapi tantangan, pergumulan, bukan karena Tuhan gak menolong kita, tapi karena kita terlalu sombong untuk menganggap diri kita kuat, sehingga kita gak mau minta pertolongan dari Tuhan. Kita gak mau minta pertolongan dari orang lain, dari teman-teman home kita, dari teman-teman pelayanan kita. Kenapa? Karena kita sombong. Makanya dikatakan kalau kita mau alami kekuatan Tuhan, stop sombong. Rendahkanlah dirimu. Yang kedua, M. Ya kan, SMS kan? Jadi yang kedua M. M itu apa? Mulai merendahkan diri. Dikatakan sekali lagi, rendahkanlah dirimu. Rendahkan dirimu itu artinya apa sih saudara? Dalam teks asli kata rendahkan diri itu artinya hidup sederhana saudara. Jadi seringkali yang membuat kita menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan bukan karena bebannya terlalu berat, tapi karena kita cari beban. Ada orang bilang, ngapain hidup nyaman-nyaman aja kalau bisa dibikin susah. Nah itu kan bahaya saudara. Seringkali kita nggak mau hidup sederhana. Beban kita seringkali dibuat karena gaya hidup kita saudara. Kita mau hidup yang seharusnya tidak perlu kita lakukan, tapi kita paksain hidup kita untuk itu. Akhirnya membuat kita terbeban. Makanya Tuhan bilang, Petrus bilang, merendahkan dirilah, mulailah untuk hidup sederhana. Hidup itu cukup aja saudara. Pas-pasan aja saudara. Mau makan ya pas ada. Mau minum ya pas ada. Mau uang ya pas ada. Cukup aja saudara. Yang penting hidup kita sederhana. Daripada gaya hidup kita membuat kita akhirnya susah. Iya gak saudara? Nah sekarang S yang ketiga. Kan SMS. Stop sombong. Mulai merendahkan diri. Terus S yang ketiga, selalu percaya saudara. Apa itu selalu percaya? Lihat ayatnya. Ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Perhatikan, tangan Tuhan yang kuat. Kata tangan Tuhan itu bicara tentang apa saudara? Bicara tentang kekuasaan. Berarti hanya Tuhan yang bisa, yang sanggup memberikan kita kekuatan. Tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa saudara. Nah kata tangan selain bicara tentang kuasa, ada kata percaya. Percaya itu apa? Percaya bicara tentang ketundukan. Berarti kalau kita percaya Tuhan berkuasa, kita juga harus tunduk sama Tuhan. Jangan kita cuma percaya mau berkatnya, tapi firmannya kita nggak tunduk. Kita malah tanduk. Nah itu bahaya saudara. Makanya hari ini kita belajar bagaimana kita bisa mengalami kekuatan. SMS. Yang pertama apa? Stop sombong. Lalu mulai merendahkan diri. Dan yang ketiga, selalu percaya. Karena firman Tuhan berkata, akibatnya ada saudara. Buat orang yang mau dikuatkan oleh Tuhan. Buat orang yang mau stop sombong. Buat orang yang mau mulai merendahkan diri. Buat orang yang selalu percaya sama kuasanya. Ada akibatnya. Apa itu? Ayat 6 bagian akhir berkata, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Kata supaya kan artinya ada akibat saudara. Akibat dari yang sudah kita lakukan, yang kita alami. Yaitu apa? Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Satu waktu nanti saudara, Tuhan akan meninggikan hidup kita. Tentu bukan supaya kita sombong lagi, tapi meninggikan artinya hidup bersama dengan Tuhan. Sekalipun ada beban, sekalipun ada tantangan, tapi kekuatan Tuhan akan tetap membawa kita tinggi. Seumpama burung Raja Wali. Sekalipun ada badai, dia bukan ikut dalam badai, dia bukan jatuh ke darat, tapi dia malah terbang lebih tinggi melintasi badai kehidupannya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini
Kami belajar bagaimana kami bisa mengalami kekuatan dari Tuhan. Yaitu yang pertama, kami harus stop sombong. Kami tahu hidup kami tidak ada apa-apanya. Hidup kami bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Oleh sebab itu kami mau berhenti untuk sombong Tuhan. Dan yang kedua, kami mau mulai merendahkan diri. Kami mau mulai hidup sederhana. Karena seringkali yang menjadi batu sandungan bagi hidup kami, yang membuat beban dalam hidup kami adalah gaya hidup kami. Yang seharusnya tidak perlu kami pertahankan. Kami mau Tuhan merendahkan diri dan mulai hidup sederhana. Tapi yang ketiga, kami mau terus selalu percaya sama kuasa Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang sanggup membawa kami terbang tinggi seumpama burung Raja Wali. Terpuji nama Tuhan, materaikan firman dalam hati kami dan Roh Kudus tolong kami untuk melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.